Sekarang pertanyaan yang paling orang pingin tanya, kenapa nggak pernah ada di depan kamera? Kan kalau saya kan narsis banget ya, setiap videonya Logic Muslim ya ada saya gitu. Nah terus kan banyak konten-konten tentang mualaf ya. Apakah ngaji cerdas itu hit and run aja gitu, misalnya ngomongin tentang mualaf akhirnya orang jadi bersyahadat gitu. Setelah itu ada nggak ininya gitu, tindakannya setelah orang bersyahadat? Nah, kembali lagi yang ke Pak TJ, kan itu kan beda penontonnya. Itu saya dicaci maki sama netizen di komen dia. Itu udah saya hapus-hapusin ya. Itu MC-nya goblok. Dia tolol. Karena apa? Karena ketika Pak TJ cerita, saya potong terus gimana Pak? Saya menikmati akhirnya kan, karena saya kan nggak ngerti bagaimana jadi host. Makanya habis itu lo ngumpat. Kena mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sobat-sobat Logic Muslim, alhamdulillah kali ini saya bisa mewawancarai, akhirnya ada nih mukanya orang ngaji cerdas. Behind-nya siapa sih yang ngaji cerdas ini kan misterius banget ya, jarang banget keluar, akhirnya bisa ketemu dengan orangnya. Namanya Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kamera. setelah berapa? 8 tahun ya? 7 tahun. Di belakang kamera akhirnya sama Logic Muslim mau di depan kamera. Alhamdulillah. Spesial. Dan ini kita mau menghadapi bukan kita tapi ngaji cerdas mau menghadapi 1 juta subscriber. Wey! Alhamdulillah. Selamat. Saya sampai batuk nih saking senangnya. Studio baru. Kang Asep. Nah, berarti kan viewer ini terutama subscribersnya ngaji cerdas pengen tahu dimulai tahun berapa sih ngaji cerdas itu? Ya, Masya Allah. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat ngaji, bukan sahabat ngaji cerdas ya. Sahabat Logic Muslim. Sobat. Iya. Sobat Logic Muslim. Iya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Asep Udin Anugrah. Ya. Tadi sudah disinggung bahwa ya di belakang ngaji cerdas. Tadi pertanyaannya adalah dari tahun berapa gitu ya. Sebenarnya ngaji cerdas ini ada sebuah komunitas. Bukan sebuah channel YouTube. Ya, ngaji cerdas sendiri singkatan sebenarnya Bang. Apa tuh? Ngaji Cengkareng Kalideres. Terus kenapa akhirnya ada di Cibinong? Coba. Ya. Ngaji cerdas Cengkareng Kalideres ini supaya enak ngaji cerdas dan mudah-mudahan menjadi doa ya. Insyaallah. Karena pada dasarnya semua orang itu sebenarnya cerdas ketika mereka berpikir. Maka Al-Quran itu kan memerintahkan kan supaya kita berpikir dan sebagainya. Nah, perjalanannya waktu kita ada komunitas di Cengkareng Kalideres gitu ya. Akhirnya saya diamanahkan untuk memegang media. Medianya itu nggak YouTube aja, macam-macam semua sosial media saya pegang. Akhirnya komunitas ini berpindah ke pengurusan, ya. Akhirnya saya take over medianya, lalu saya buat terus keberlanjutan gitu ya. Sebenarnya nggak di YouTube aja, ada Twitter. Awal-awal justru Twitter, karena memang di sana dakwanya lebih pesat waktu itu, 2011 ya. Nah, 2016 akhirnya saya ngulik-ngulik YouTube. Waktu itu saya pernah sakit vakum 1 tahun gitu ya, di rumah, dari kantor dirumahkan. Akhirnya
maksudnya dirumahkan sementara selama setahun karena sakit. Nah, saya mengulik YouTube, hanya saya buat YouTube itu. Nah, setelah selesai sakit, YouTube itu tetap berjalan, ya. Dulu mungkin para ustadz kabir gitu ya, ustadz yang lain ada YouTube apa tuh nggak begitu paham. Jadi ketika ada kajian saya rekam gitu. Itu ya udah hal biasa saja. Saya melihat tren video itu ke depan itu bakal naik gitu ya. Pada waktu 2016, 2015. Hebat juga ya, kalau tahun segitu udah bisa menganalisa. Iya, gitu. Karena dulu kan mainnya Instagram, orang lebih visual. Jadi lari dari Twitter ke Facebook, Facebook ke Instagram. Trennya begitu dulu. Jadi orang lebih enak melihat visual daripada tulisan. Kayaknya mungkin setelah gambar, dulu kan orang gambar-gambar ya, meme apa segala macam. Saya melihat mungkin nanti video yang akan naik. Akhirnya kita buat YouTube itu mungkin sobat Logic Muslim bisa lihat juga pembuatan YouTube-nya itu kan bisa dilihat di channelnya. Itu kalau nggak cerdas pembuatan tanggal 5 Oktober tahun 2016. 5 Oktober 2016. Ya, kita buat itu. Jadi ada kajian rekam gitu aja. Pertama kali yang dibuat apa videonya? Video kajian aja, kajian ustadz kita rekam. Siapa nih? Adalah ustadz adalah. Ada ya? Iya, adalah ustadz ya kita rekam ya, tentang studi dasar Islam gitu ya, tentang nafsiyah Islamiyah gitu ya, tentang keislaman semua memang dari awal memang sudah konten agama dari awal. Nah, lalu ya udah berjalan terus sampai mau Covid menjelang itu. Jadi waktu itu kan saya masih ngantor ya. Saya bekerja di sebuah penerbitan buku. Ya, posisinya sebelum resign itu sebagai marketing manager. Ya udah, akhirnya kan lumayan itu marketing manager, kenapa dilepas? Dilepasnya ketika subscriber saya 600.000. Tahun 2022. 2022. Oh, setahun yang lalu ya? Awal 2022. Karena ini kan saya tujuan buat YouTube itu kan mohon maaf ya, awalnya bukan cari orang yang seperti sekarang gitu ya, cari uang dan sebagainya enggak, karena memang murni untuk dakwah awalnya. Jadi ya rekam biasa udah kajian gitu aja. Doakan Logic Muslim juga sama ya niatnya untuk dakwah. Ya, insya Allah memang harus dijaga itu ya. Yang utama dakwah. Insya Allah. Nah yaudah begitu aja. Tadi kan pertanyaannya apa nih buatnya? 2016. Ya. Nah, sekarang pertanyaan yang paling orang pingin tanya, kenapa nggak pernah ada di depan kamera? Kan kalau saya kan narsis banget ya, setiap videonya Logic Muslim ya ada saya gitu. Kenapa Kang Asep selama 7 tahun ini nggak ada di depan kamera? Ya, pertama memang yang mau saya sampaikan adalah ilmu. Ya, edukasi ya, maksudnya supaya orang itu mengambil apa sih yang ada dalam video ngaji cerdas, begitu. Artinya manfaatnya kan. Saya mikir seberapa besar dan seberapa luas manfaat yang akan didapatkan oleh para penonton. Kalau saya maju di depan, mohon maaf, saya itu masih minim ilmu gitu ya. Akhirnya ya makanya di awal itu ya saya recordnya para ustadz aja gitu. Gitu sih. Gitu ya. Tapi akhirnya kenapa sekarang akhirnya mau menampakkan diri? Mau bercerita tentang ngaji cerdas nih? Ya tadi karena permintaan spesial ya. Ya dan memang sudah saatnya muncul karena memang banyak juga mungkin nanti Logic Muslim tanya dulu ada host kemana gitu ya, mungkin nanti bisa dijelaskan ke depan. Ya karena permintaan tadi. Iya, dulu ada hostnya mana itu? Ya, jadi saya tarik lagi ya belakangnya. Jadi ketika 2016, 2017, 2018 kita sudah lewat YouTube ini, bahkan ada beberapa mungkin Instagram, TikToknya itu belum saya belum kepegang ya. Kalau mungkin teman-teman lihat itu di TikTok, Instagram, Facebook kita ada semua. Sebenarnya ada. Ada juga, cuman lebih dikelola ya YouTube-nya karena kekurangan tim. Nah, dulu ada beberapa yang saya orbitkan, masih kaitannya dengan kenapa nggak muncul gitu ya. Karena saya lebih memilih mengorbitkan orang. Iya. Kedua, saya juga kurang pede karena saya kurang ilmu gitu ya. Makanya yang akan saya orbitkan orang. Dulu ada host di awal-awal itu bukan host sih sebenarnya, saya mengorbitkan lah. Dulu ada namanya Ko Ajislu, ya bisa. Ya itu juga seorang mu'alaf juga dulunya, tapi kalau udah lama kan bukan mu'alaf, mu'alaf. Saya orbitkan, bukan jadi host, justru beliau jadi aktor utamanya lah. Saya bentuk karakternya sebagai seorang
mualaf Tionghoa gitu ya, naik dan sebagainya. Tapi karena beliau punya kesibukan lain, akhirnya saya cari lagi kandidat lain gitu ya. Ada namanya Andre Ho. Iya. Chinese lagi nih. Chinese juga. Nah, akhirnya kita rekrut. Cuman itu lagi, mungkin karena chemistry-nya kurang, ya beliau juga punya kesibukan, akhirnya lepas. Nah, yang terakhir itu ada Adam Fatih. Nah, ini yang agak lama, dan ini yang banyak dipertanyakan oleh penonton ngaji cerdas nih ya. Kemana gitu ya. Jadi dia awal itu gabung tahun 2021 bulan Juni atau Juli. Awalnya saya mewawancari beliau, bukan mewawancari tapi iya mewawancarai. Ada videonya mungkin di awal-awal bisa dicek juga itu di Ngaji Cerdas tentang beliau kekagumannya terhadap Habib Rizik. Ya. Waktu itu kan beliau lagi di Mekah dan mau pulang tuh, dan saya wawancarai, alhamdulillah meledak juga videonya. Nah, akhirnya beberapa kali saya minta video juga sama beliau, maksudnya kita record untuk minta pendapat dan reaksi gitu ya dari beberapa channel. Akhirnya bulan Juni-Juli itu beliau mengajukan ke saya untuk gabung ke Ngaji Cerdas secara full. Saya bilang ya enggak, silahkan, cuma kita bukan perusahaan, ini entitas dakwah aja, komunitas, enggak. Akhirnya beliau gabung, alhamdulillah berjalan waktu ya dengan COVID itu ya. Nah, sudah setahun mungkin sama Juni-Juli juga kalau nggak salah. Setelah Lebaran beliau mengajukan undur diri. Karena ada hal lain dan sebagainya. Tapi ketika esok harinya ternyata beliau muncul di channel lain. Gitu ya. Mungkin sahabat Ngaji Cerdas sudah tahu ya. Di channel lain ya udah, saya berdoa semoga itu lebih sukses dan maksudnya lebih maju lagi. Yang terbaik lah ya. Yang terbaik, karena setiap manusia itu punya pilihan masing-masing menurut yang terbaik menurut mereka. All the best. Insya Allah. Nah, terus kan banyak konten-konten tentang mualaf ya. Apakah Ngaji Cerdas itu hit and run aja gitu, misalnya ngomongin tentang mualaf akhirnya orang jadi bersyahadat gitu. Setelah itu ada nggak ininya gitu, tindakannya setelah orang bersyahadat gitu? Sebelum menjawab pertanyaan itu, sebenarnya Ngaji Cerdas itu bukan konten tentang mualaf ya. Perlu diketahui juga oleh sobat-sobat Logik Muslim ya. Pada tahun 2020 atau 2019 saya lupa. Saya itu kan dulu karena karena kantornya di lantai 3, lantai 2 adalah TPQ, lantai 1 itu adalah musola. Kenapa ada musola kantor kita? Karena di lingkungan situ tidak ada masjid. Di Jakarta Barat, di Daan Mogot ya. Mungkin kalau teman-teman main di Daan Mogot baru itu ada masjid Al-Fatih namanya. Nah, kita musola Al-Fatih. Nah, jadi kita hibahkan, manfaatkan untuk musola. Di atas ada TPQ untuk anak-anak. Di atas baru ada kantor kita. Gudang kita beda tempat. Nah, pada waktu istirahat saya mau ada sela-sela waktu, saya mau buat konten lah. Waktu itu ada konflik Timur Tengah antara Irak dan Iran, ketegangan antara duanya. Ya, kembali lagi karena saya tidak mempunyai ilmu gitu ya. Akhirnya saya mengundang orang yang punya kapasitas di sana. Saya undang, saya telepon, bro nanti rekaman jam sekian ya. Bro rekaman jam sekian. 2 orang saya undang, 1 MC, 1 lagi narasumbernya. Nah, Qadarullah itu nggak datang dua-duanya. Saya udah siapin udah setting gitu ya. Ya udah mau bagaimana kan, akhirnya di situ ada orang yang lagi berdiam diri di musola. Beliau itu jamaah majelis kita juga di situ. Plus istrinya lagi ngajar TPQ di atas tadi, lagi nunggu gitu ya. Ditanya lah sama beliau ini, namanya Pak Cahya. Disebutannya TJ karena singkatan lama. Iya. Lagi ngapain Mas Asep katanya? Mau rekaman nih, saya bilang. Cuman gak pada datang. Wah, kayak gitu kan. Udah Mas saya aja. Ini awal mula bagaimana Ngaji Cerdas mengangkat kisah mualaf. Ya, awal mulanya. Tahun berapa tuh? 2020-an. Tapi sebelumnya kan sudah ada kajian-kajian itu, cuman saya nggak paham. Kayak karena kita buat YouTube tuh ya karena untuk media dakwah aja kan. Nah, akhirnya beliau bilang sama saya aja, saya bilang saya kan mualaf, kata bilang gitu kan. Tahun berapa syahadatnya Pak? 98. Bukan mualaf itu, mukalaf, saya bilang gitu. Tapi beliau bilang
kan kisahnya bisa diangkat mas. Iya juga nih gitu. Akhirnya saya kameramen juga, saya host juga gitu ya. Ada videonya tuh. Jadi kalau pertama kali kok nggak muncul, ada pertama kali saya ngawasin itu ada. Itu tahun 2020 itu ya. Tahun 2020-an ya. Aneh ya kayak sekarang sih kurus juga. Tapi agak polos ya. Akhirnya saya nggak punya ilmu broadcasting, nggak punya ilmu jurnalis gitu ya. Pertanyaan itu kayak gimana gitu ya. Ya udah sporadis aja. Kayaknya ngalir aja pokoknya. Yang penting udah disetting sayang gitu lah ya. Dan saya sebelah sini, pacarnya sebelah sini dan dengan satu kamera. Dengan PD-nya gitu kan. Assalamualaikum. Wah, ternyata memang kisahnya sangat luar biasa. Beliau sambil ngambil sapu tangan, ngelap mata gitu ya. Karena dan memang kisahnya luar biasa bagus. Jadi kalau sahabat Ngaji Cerdas mau lihat, ubah-ubah aja ya videonya di channel Ngaji Cerdas. Di 2020 lah ya. Terus luar biasa, sampai nangis. Wah. Awalnya ikut nangis nggak? Iya, agak sedih. Agak sedih. Dan abis itu saya upload kan. Ternyata penontonnya antusias di luar dugaan saya. Masya Allah gitu kan. Cuman nggak ngeh bahwa itu akan menjadi konten masterpiece Ngaji Cerdas. Ya kembali lagi saya biasa bikin konten kajian. Ada satu ustadz namanya Ustadz Nur Alam atau Ustadz Jambrong di daerah Petir Gondrong. Tangerang Kota. Saya rekam bikin kajian bagaimana jin, bagaimana baca Quran, ya mau macam-macam lah saya buat nih semuanya. Udah gitu aja ngalir. Waktu itu subscribernya baru 4.000. 4.000. Kita dari 2.000. Kita 3.000 sekarang. Jadi yang berkecil hati ya. Oke. Kalau Allah sudah berkenan insya Allah. Amin. Nah akhirnya kita buat video itu. Videonya nggak naik kayak kemarin gitu ya. Kayak wawancarain Pak TJ tadi. Mukala. Jadi saya berpikir apa ngundang orang kayak Pak TJ gitu ya. Malam juga. Akhirnya coba nyari-nyari di Facebook. Ketemu ternyata ada teman satu majelis, dia masuk Islamnya gara-gara di majelis itu. Jadi kan bisa dijamin ya keislamannya. Saya bilang, yaudah diundang ke rumah malam-malam. Durasinya kalau nggak salah 15 menit atau 20 menit. Karena saya kan nggak pede ya. Rekaman, ngeblocking kamera. Saya mukanya bersono karena malu kan. Pakai topi, rambut gondrong kan. Terus rambut masih gondrong. Saya pernah rambut segini gondrong segini pernah. Waktu rekaman itu dengan segini. Nah kayak Mas Tono di waktu itu. Akhirnya rekaman tanya dengan segala keterbatasan saya. Tanya, bla 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 gitu ya. Ya, upload. Penontonnya lebih banyak daripada yang sebelumnya. 1,5 juta. Waduh, dengan subscriber 4.000 tapi itu naiknya cepat dari 4.000, 8.000, 11.000, 25.000, 50.000. Itu dalam waktu sebulan. Wah, cepet juga gitu ya. Nah, barulah saya berpikir di situ, jangan-jangan penonton saya maunya konten seperti ini. Kembali lagi yang tadi ya. Algoritmanya di situ. Algoritmanya di situ. Kembali lagi yang ke Pak TJ. Kan itu kan minta penontonnya. Itu saya dicaci maki. Sama netizen di komen dia. Itu udah saya hapus-hapusin ya. Itu MC-nya goblok. Udah dia tolol. Karena ketika Pak TJ cerita, saya potong terus gimana Pak? Saya menikmati akhirnya kan, karena saya kan nggak ngerti bagaimana jadi host. Makanya habis itu lo ngumpat. Kena mental. Jangan dihapus aturan. Terus. Saya, begini ya dia kejam banget ya. Iya. Ternyata selain antusias, penonton juga jengkel sama saya gitu ya. Karena Pak TJ lagi cerita enak, seru sampai nangis, potong lagi sama saya. Ya kan saya serusak momennya ya. Ya, rusak momen lagi nangis lagi ngelap mata. Terus itu gimana Pak TJ gitu? Ya kan saya tidak punya rencana ke sana. Itu kan konten sporadis saja. Pokoknya sepengetahuan aja. Sepengetahuan saya aja. Nggak ngerti misalkan kalau sekarang pertanyaan bagaimana tentang ada kristolog kita masuk ilmu teologi kan masuk. Kalau dulu nggak ada sama sekali. Saya memang pure pengen gimana Pak? Silakan Pak. Jadi bumerang buat saya sebenarnya. Itu netizennya ini banget, dia jadi traumatik sampai 7 tahun. Lo traumatik ya kira-kira? Enggak. Kan ada yang komen sama gue itu apa? Hostnya jelek amat. Nggak etos. Nggak etos. Nah, jadi tapi cuma satu. Ya akhirnya
ya tetap waktu itu saya tetap nge-host dengan kajian-kajian yang lain sama. Kalau ada ustadz, saya kajian berdua tetap apa-apa dengan muka yang miring gitu ya. Gak pede. Nanya dong Kang Asep, nanya. Nah. Kan kalau searching di YouTube itu kan Iya. ngaji cerdas, kalau di searching mualaf tuh banyak banget dari paling atas ya Mas Iya. sampai bawah. Itu menggeser makna dakwahnya ngaji cerdas nggak sih? Gini. Apa terus money oriented gitu? Ya. Mungkin saya selesai yang tadi dulu ya. Nah, setelah itu ya udah ternyata konten inilah yang menjadi masterpiece. Oke. Nah, barulah saya coba meluaskan pergaulan sama teman-teman pembinaan mualaf dan sebagainya. Termasuk saya merekrut Adam Hati. Karena kenapa? Saya masih terikat kontrak akad kerja dengan perusahaan kan. Jadi kalau nggak weekend atau malam Adam Hati yang jalan. Saya tetap di dalam karena masih terikat akad kerja. Gitu. Ngedit tetap, tapi ketika sudah selesai kerja malam saya edit, subuhnya saya upload gitu aja. Terus berjalan waktu gitu. Nah, alhamdulillah ternyata makin kesini banyak konten-konten serupa seperti ngaji cerdas. Artinya alhamdulillah silahkan itu menjadi ladang dakwah buat teman-teman. Saya menganggapnya kompetitor kah? Tidak. Saya beberapa bulan yang lalu justru mengundang teman-teman filantropi, pemegang medianya, channel lumayan besar. Ya saya bongkar dapur saya. Begini caranya begini. Ya saya bongkar semua. Karena bagi sini adalah dakwah bareng-bareng. Soal rezeki itu Allah yang ngatur. Orang logik muslim aja sering dipromot di ngaji cerdas. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan berkah. Yang serunya gini, kalau ada videonya ngaji cerdas, dia Kang Asep telepon gue. Bang Iki, tolong dong promote di logik muslim. Yang 900.000 minta dipromot ke yang 2.000 waktu itu. Lumayan 2.000. Menggarami lautan. Gue biasa aja, biar nggak merasa terhina. Tapi beliau humble banget, keren. Iya. Artinya bagi saya silakan teman-teman membuat video-video serupa. Asal karyanya adalah karya murni, ya, maksudnya original, dia ngetek sendiri. Terus tadi pertanyaan yang nyambung tadi ya, bagaimana setelah mualaf itu diwawancarai? Maksud saya ketika dia mewawancarai para mualaf, jangan head in run, jangan setelah diwawancarai udah hilang aja. Karena perlu teman-teman tahu semua, mualaf-mualaf ini kan orang, ya kalau kata mualaf kan orang yang lemah, termasuk mereka 8 asnaf, ya, orang yang berhak dizakati, mustahik ya. Maka ada bimbingan, ada zakat yang kita berikan, bahkan mungkin bisa dibaca sekarang ya skripnya. Ada yang minta beras, ada yang bayar buat listrik, ada yang buat kontrakan. Itu hal-hal itu mungkin yang penonton ngaji cerdas nggak tahu gitu. Makanya kemarin ada yang nanya ke saya, ada salah satu channel seperti ngaji cerdas itu dijadikan role model lah bagi dia. Karena dia ajak ketemuan di sebuah restoran di Sentul, dia nanya gimana caranya, karena ngaji cerdas itu jadi role model kita gitu kan. Dan itu dia bentuknya, channel itu tuh bentuknya PT ya. Iya, PT. Saya dikasih kartu namanya. Dia punya podcastnya segala, dan memang diolah serius. Berarti kan money oriented gitu ya. Saya bilang kuncinya satu Mbak, ridho Allah. Wah, itu ya. Karena saya sendiri kan tadi cerita di awal, saya nggak punya trik khusus, nggak punya apa dan sebagainya. Jalanin aja. Iya, saya basicnya kan orang marketing, orang sales. Jadi ya saya jalan apa adanya aja. Saya bilang gimana caranya, triknya, ya ridho Allah. Terus kedua adalah mengikuti semua panduan komunitas YouTube. Beres, selesai. Nah, gitu. Jadi setelah mualaf diwawancarai, ya mereka butuh apa? Butuh ilmu, kita kirim ustadz dan ustazah. Misalkan kayak di Serpong butuh ustazah ya, kita kirim gitu. Gratis mereka belajar. Terus kita gabungkan kalau pengen belajar di pembinaan mualaf, saya akan koneksikan ke beberapa lembaga. Kedua, saya pernah di Depok. Jadi kalau saya main oriented ya, jadi di Depok itu ada ibunya mualaf, anaknya 3 mualaf. Yang saya wawancarai cuma 1, tapi mereka dapat zakat semuanya 4 orang, iya. Sekitar 8 juta. Iya. Itu karena saya memang ada hak mereka dan saya menggali kan, ternyata memang lagi butuh. Wah, sedekahnya banyak amat, Ustaz. Ya karena bukan dari ngaji cerdas saja, saya nyambung ke beberapa lembaga aja, gitu. Tapi saya lihat ngaji cerdas nih jadi memperluas ini ya. Ada jualan juga ya. Ya.
Jadi herbal gitu ya. Iya. Jadi kalau mungkin juga membantu orang untuk berusaha gitu. Ya, mungkin kalau sobat logik perhatikan kalau nonton video di Ngaji Cerdas, mesti di belakangnya ada iklan. Entah vakum, entah jamu, entah yang lain-lain. Jadi gini, tadi kan saya sebelum ada yang minta beras, ada yang ya macam-macam lah ya. Malam itu kompleks banget. Ada yang malam-malam telepon saya, Pak tolong jemput saya, saya lagi berantem gitu. Saya bingung juga, aduh gimana ya. Jadi akhirnya saya menghubungkan ke beberapa lembaga ya CI dan sebagainya. Terus mereka bisa verifikasi. Terus kemarin juga kita menggerebek ya. Saya diajak sama teman untuk mengungkap satu kasus. Ada satu akhwat yang memang uangnya ditransfer terus. Akhirnya kita pondokkan mualaf itu. Karena saya diminta bantuan. Ya udah bismillah. Nah, tadi produk ya. Jadi berangkat dari situ akhirnya karena kita bukan lembaga sosial, akhirnya kita harus mulai berpikir dinamis kan. Ya, betul. Nah, saya tanya Pak Mualaf ini punya produk yang bisa dijual, kok bisa Pak Asep, apa snack? Ya udah snack kita beli, kita borong, harganya kita tinggiin dari mereka, misalkan mereka jual 7.500, kita beli 10.000 gitu kan. Terus kita jual lagi. Kita repacking, kita jual lagi. Nah, maka kita kayak marketplace akhirnya. Terus ada di Jogja jamu, kita jualin lagi. Mereka produksi, saya borong, dan itu saya beli putus. Bukan consignment, bukan konsignasi. Kita beli putus, kita repacking. Terus macam-macam, semuanya produknya banyak, dan itu produk-produk mualaf, parfum, ya macam-macam. Pokoknya produk muslim, dan semua insya Allah. Tapi alhamdulillah laku ya. Ya ada saja. Itu artinya ketika mereka membeli, membantu para mualaf juga. Nah, itunya ya, tujuan utamanya. Tujuan utamanya. Nah, Kang Asep, tantangan terbesar yang pernah diterima saat mengembangkan Ngaji Cerdas ini apa sih? Ada nggak ujian terberat? Wah, berat banget ini, gue nggak bisa terima nih. Kayak udah mau putus asa nih, nggak usah deh gitu. Ya, semua perjuangan itu mesti ada sandungan-sandungannya. Cuman bagaimana seberapa kuat dan seberapa istiqomah kan begitu ya. Jangan-jangan Allah sedang menguji gitu. Kalau kita berhenti ternyata kita tidak bisa naik kelas. Sebenarnya ujian terberat sih berita-berita miring tentang Ngaji Cerdas gitu ya. Ya pernah saya dapatkan bahwa wah itu hanya mengeksploitasi mualaf, wah itu hanya memperkaya diri dan sebagainya. Saya tidak perlu mempublish itu di Ngaji Cerdas kan, bahwa penghasilan dari Ngaji Cerdas sendiri di YouTube itu tahun 2021, mungkin nanti fotonya bisa saya kirim ya, itu saya wakafkan sebesar 25% untuk pembangunan sekolah Islam di daerah Tangerang Kota. Kemudian ini juga mungkin tidak banyak dilakukan oleh youtuber muslim atau konten kreator lainnya. Iklan-iklan di Ngaji Cerdas itu difilter. Iklan-iklan di Ngaji Cerdas itu difilter seperti, mohon maaf ya karena saya dari dulu memang anti riba. Itu perbankan kita blokir semuanya. Artinya kalau di perbankan itu turunannya kan ada pinjol, ada asuransi, ada macam-macam ya. Nah, terus minuman keras. Ya, terus minuman keras, terus pakaian dalam, sampo. Kok sampo? Iya, karena akan menampilkan aurat. Anda pun misalkan tetap tampil di iklan itu, tampil di channel kami, itu sudah di luar kuasa kami. Artinya saya sudah mempunyai hujah pada Allah bahwa ya Allah, iklan-iklan yang kami tampilkan dan iklan-iklan yang sesuai syariatmu. Gitu. Sama Logik Muslim juga gitu. Ya, alhamdulillah. Siapa yang ini? Siapa lagi kalau bukan Kang Asep? Karena bagi saya ruang lingkup ini semuanya adalah keberkahan. Iya, betul. Jadi kalau Allah kalau ini berkah, Allah itu ridho. Insya Allah. Ya, jadi tantangan yang paling besar adalah berita-berita miring terhadap Ngaji Cerdas dan mungkin banyak teror ya. Teror ya? Iya, saya pernah menerima, bukan teror sih, tapi karena ini kan menampilkan kesaksian seorang mualaf, saya tuh sering mengangkat telepon yang nggak jelas, tiba-tiba marah-marah, ayo debat segala macam. Saya bilang, Pak, kalau mau diskusi nanti saya sisakan waktu, sediakan waktu. Enggak, saya mau nanya ini aja, bla bla bla. Akhirnya
Jadi saya agak trauma ngangkat telepon yang tidak ada namanya. Kecuali baik itu call center Ngaji Cerdas maupun nomor pribadi saya ya. Itu banyak juga kayak gitu. Akhirnya saya jarang sekali ngangkat telepon dari nomor yang tidak ada namanya. Kecuali dia chat dulu. Gitu sih. Ya memang tantangannya adalah kita siap dengan segala risiko. Jadi besar juga ya tantangannya ya? Ya, selain juga para mualaf yang harus dibantu gitu ya. Jadi semakin besar semakin tinggi juga ya resikonya ya. Apa tantangannya? Ya makanya kan kita alhamdulillah dengan begitu ya Allah memberikan kemudahan. Saya banyak dikenalkan beberapa lembaga kemualafan, pembinaan mualaf dan saya minta dibantu untuk fundraising. Jadi kemarin kami diminta bantu untuk memfundraisingkan pembangunan pesantren mualaf di Jeglongan di Sleman. Alhamdulillah fundraising itu masuk ke mereka. Terus di daerah Sleman juga kita di daerah Magelang atau nggak salah kita bantu juga. Terus di daerah Bintaro, Ciputat Bintaro dekat, pokoknya di Ciputat dekat Bintaro ya. Itu ada namanya Yayasan PMD Nias di sana. Khusus duhafa mualaf dari Nias. Kita bantu juga fundraisingnya. Alhamdulillah berjalan. Terus lupa saya. Intinya ada beberapa lembaga yang kita upload gitu. Oke. Nah, kedepannya Ngaji Cerdas ada rencana apa nih? Maksudnya melebarkan sayap untuk kontennya seperti apa nih? Ya, saya sudah punya planning dan saya diketemukan beberapa orang memang dia ngerti IT dan digital ya. Jadi insya Allah ke depan Ngaji Cerdas bukan hanya sebuah channel YouTube, tapi sebuah komunitas yang benar-benar bisa dimanfaatkan oleh umat Islam ya. Jadi kalau selama ini kan hanya di YouTube ya, mungkin kalau sobat Logik Muslim cek di Google misalkan mualaf Ngaji Cerdas di Google itu sudah dimuat beberapa portal berita. Bahkan kalau mungkin ngetik mualaf di YouTube, insya Allah Ngaji Cerdas akan muncul di pencarian. Nah, ke depan kita bukan saja hanya di YouTube, tapi juga di website, di aplikasi-aplikasi yang memang saya punya cita-cita ya, karena saya udah ratusan mualaf yang kita wawancarai dan saya ada beberapa yang kecelek, artinya ternyata mualaf palsu, mualaf gadungan. Ada itu benar? Ada. Saya belum ada yang ngaku pendeta dan sebagainya. Nah maksud saya kalau sorry itu kenapa mereka begitu? Banyak faktornya, terutama ekonomi. Saya pengen kalau sekarang itu kayaknya kemualafan itu datanya nggak merujuk ke nasional gitu. Jadi kalau nggak salah ada beberapa negara yang menerima sertifikat mualaf itu yang hanya dikeluarkan oleh MUI. Kalau cuma masjid dan sebagainya nggak terima. Nah saya pengen mereka itu bisa diverifikasi melalui satu aplikasi gitu. Ini mualaf palsu apa enggak gitu. Gitu. Jadi Kang Asep mau itu? Iya, kedepannya sih pengen begitu. Terus punya platform lain, misalkan mereka UMKM-nya diangkat gitu kan, supaya mereka juga kita nggak bisa ngasih mereka zakat terus. Kan? Artinya mau menjatuhkan marwah mereka, masa mualaf harus dibantu terus? Ini disuapin terus ya? Ya, maksud saya memberikan kail, ayo bikin produknya. Ya, yang sudah kami lakukan kan, produk mereka kita beli, polosan, kita repacking, bahkan desainnya saya kirim ke mereka, silakan kalau mau digunakan. Itu saya desain itu beli, bayar sama jasa desain. Nanti desain itu mau dipakai silakan, asal nyetak sendiri. Gitu. Jadi saya kepengennya para mualaf yang pernah kita wawancarai, mereka juga bergerak dan tumbuh besar gitu. Terutama mereka bisa ngaji Quran. Makanya Ngaji Cerdas itu alhamdulillah sudah punya rumah Quran di daerah Tangerang. Tapi itu untuk anak-anak dulu. Yang dewasa ada malam, tapi santrinya nggak banyak. Dan itu kita fasilitasi semua, insya Allah. Nah, di YPM Jakarta kan mau ada semacam kuliah singkat gitu ya, 1 semester yang isinya Islamologi, Kristologi, sama bahasa Arab. Nah, kira-kira Kang Asep tertarik nggak? Ya, intinya begini, semua ilmu itu kan harus kita upgrade terus. Jangan pernah puas dengan belajar ya, dengan keilmuan. Kalau ada orang hari ini dia puas dengan ilmu sudah banyak, itu sombong. Dan siap-siap dia mendapatkan kebodohan. Artinya jangan pun ilmu seperti itu. Ilmu teknologi aja kita nggak upgrade itu, kita ketinggalan zaman kan gitu. Nah, maka dengan adanya program-program itu, alhamdulillah silakan untuk dikembangkan. Justru
pertanyaannya adalah bagaimana mendistribusikan info itu supaya orang mau ikut. Karena pada hari ini orang itu lebih suka entertain, hiburan, wasting time. Iya benar. Nah, bagaimana orang itu suka dengan bahasa Arab? Iya. Padahal ketika kita bisa bahasa Arab, baca Quran, hadis semuanya itu lebih mudah. Iya. Perkataan siapa lagi yang lebih bagus daripada perkataan Tuhan? Nah, itu Masya Allah. Ya, makanya saya berpikir saya mesti bisa bahasa Arab supaya saya tahu mengerti apa yang sebenarnya Tuhan sampaikan. Itu juga yang saya tekankan kepada para mu'alaf. Selain ketika dia sudah memberikan kesaksiannya sebagai seorang muslim dan sebagai seorang mu'alaf dan sebagainya, saya tekankan antum segera belajar. Gitu, segera belajar. Boleh antum belajar kitab dan sebagainya untuk perbandingan agama. Tapi antum jangan lupa agama antum sekarang Islam. Jadi jangan sampai keluar-keluar dulu ketika ditanya, ayo surat Al-Baqarah ayat 32 artinya apa? Nggak ngerti. Kan bingung. Ternyata tentang jangan mendekati zina. Ayo antum baca, antum kan mu'alaf nih. Coba kalau antum lemah, kalau antum sedih, apa obatnya? Bingung. Ternyata kan di surat Ali Imran ayat 138, 139 artinya itu hadza bayyinun linnas, ya, maksudnya Al-Qur'an ini adalah sebuah penjelas. Ya. Terus 139-nya wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu berlemah dan bersedih hati. Kecuali kamu adalah orang yang mukmin gitu ya, orang mukmin gitu. Artinya kan dapat resep dari situ. Nah, kalau mereka nggak mempelajari Al-Qur'an, dari mana lagi? Begitu. Betul. Jadi mereka biasanya orang mualaf kan udah banyak mengerti tentang Bible ya. Nah, jangan lupa belajar Al-Qur'annya gitu ya. Dan itu wajib. Wajib. Supaya menguatkan dan bikin orang istiqomah gitu kan. Iya. Kalau misalkan debat, musuhnya nanya tentang Alkitab, kita bisa jawab. Tapi kalau dia misalnya bagaimana asbabun nuzul surat Al-Ikhlas, sedangkan musuhnya tahu. Nah, itu begini. Terus dia tahu Tidak bikin malah nggak bisa. Ambil Alkitab kan nggak ada referensinya di situ. Adanya di Al-Quran. Bagaimana sejarahnya Muhammad Al-Fatih? Dia bingung. Karena kan Muhammad Al-Fatih itu kan menyerang kota Roma. Roma itu agamanya Kristen, Kristen Ortodok. Ayo, itu menyerang. Gimana caranya? Wah. Katanya nggak boleh nyerang. Iya, itu kan penjajah segala macam. Gimana? Berarti umat agama Islam dari dulunya menjajah kota kami Roma gitu kan. Konstantinopel kan Roma dulunya. Konstantinopel itu Istanbul. Iya, Istanbul sekarang. Tapi Romawi. Ya, akhirnya kan kalau kita tahu sejarahnya bahwa Konstantinopel itu kan bisa Rasulullah yang dijanjikan dari dulu. Artinya 800 tahun kemudian ditaklukkan, dan itu bukan penjajahan, namanya futuhat. Ada tata caranya kan, dikirimi surat dulu dan sebagainya. Kalau dia nggak setuju, ya udah kita berperang, dan perangnya juga ada aturan Islam. Tidak sembarangan yang kayak sekarang itu. Wah, jadi gitu. Jadi kan supaya kita juga tahu siro segala macamnya itu harus tahu semua, baru on fire gitu. Wah, mantap gitu. Jadi jangan hanya belajar Islamnya doang atau Kristennya doang atau agama lain, tapi semua belajarin dari Islam dan agama lain. Jadi kita secara secara pengetahuan kuat gitu ya. Sakofa Islamiyah. Ya. Nah, apa tuh artinya? Ya, sakofa itu kalau bahasa ininya wawasan. Kang Asep, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat untuk sobat-sobat Lagi Muslim, Insya Allah. dan juga sobat-sobat ngaji cerdas, sahabat ngaji cerdas dalam membangun YouTube channel. Jadi intinya niatnya dilurusin dulu tadi. Ya, luruskan dulu. Kalau hari ini teman-teman sobat Lagi Muslim mau membuat channel YouTube dan tujuannya adalah materi, mending berhenti sekarang. Ya, berhenti sekarang. Mendingan ambil pacul, ambil gerobak, jualan atau macul ini. Itu jelas menghasilkan. Tapi kalau tujuannya adalah dakwah, mensiarkan Islam, Allah sudah bilang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah tolong gitu kan. Di surat Al-Isra ayat 7 itu ada juga, asantum anfusikum wala asantum falaha. Barang siapa yang berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Barang siapa yang berbuat jahat, kejahatan itu kembali juga. Jadi tidak ada hukum karma, adanya tebar tuai. Nah, gitu. Jadi niatkan lurus ya untuk berdakwah. Manfaatkan selagi hayat tinggal di badan. Ya, soal rezeki itu Allah atur bonus. Bahkan ada rezeki yang tidak disangka-sangka.
seperti ngaji cerdas, ya. Tidak pernah disangka-sangka. Doakan juga sahabat ngaji cerdas atau sobat ojek yang ngaji cerdas ingin mempunyai pondok rumah Quran IT. Amin. Sudah ada yang menawarkan tangannya, tapi suruh beli. Amin, amin. Dan ini adalah studio barunya ngaji cerdas. Masya Allah. Langsung dicoba oleh Logik Muslim. Amin. Amin. Ya udah Kang Asep, Ya. terima kasih banyak. Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perdana ini loh. Mantap.